Halo, selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Tetap sehat, salam semangat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan kita siap belajar hari ini. Siapkan buku paket dan catatan lainnya. Siap mendengarkan, pahami baik-baik. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa pemersatu bangsa. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum ke gagasan pokok dan gagasan pendukung, kalian harus memahami dari mulai kata, kalimat, dan paragraf. Mari kita bahas satu persatu. Kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna keterangan atau ciri utama orang, benda, proses, atau aktivitas. Kata juga memiliki rumusan tentang ruangan lingkup dan ciri-ciri suatu konsep menjadi pokok pembicaraan, dan juga memiliki tingkat kejelasan. Contoh dari kata: buku. Buku merupakan kata yang memiliki dua suku kata, bu dan ku. Kata ini kita buat menjadi kalimat. Contohnya yaitu buku tersimpan di atas meja. Kata yang kedua yaitu sekolah. Kalimatnya, saya sekolah di SDN Ciparigi. Kemudian setelah kata dan kalimat, kita beranjak ke paragraf. Paragraf ialah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik menurut Arifin dan Tasai. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang mempunyai satu gagasan atau topik dan tersusun secara logis dan sistematis. Kalimat-kalimat yang digabungkan menjadi sebuah paragraf. Dari paragraf ini akan menjadi sebuah teks. Mari kita pahami teks di tema 1 mengenai pawai burung. Siapkan buku teks kalian. Tema 1, indahnya kebersamaan. Setelah belajar kata, kata digabungkan menjadi sebuah kalimat. Kalimat digabungkan menjadi sebuah paragraf. Paragraf digabungkan menjadi sebuah teks bacaan. Teks bacaan kali ini yaitu pawai budaya. Contoh, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Satu kalimat. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf 1. Paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah,
dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf kedua. Setiap paragraf memiliki topik bacaan. Topik bacaan itu ada ide pokok atau gagasan pokok. Gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi gagasan pokok. Mari kita pahami paragraf 1. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu ialah gagasan pokok. Mengapa disebut gagasan pokok? Karena itu ialah cerita utama atau topik utama dari bacaan. Sisanya sebagai kalimat penjelas yang menjelaskan topik bacaan. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ide itu adalah gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya selalu ada di awal kalimat yang menceritakan tentang ide pokok bahasan. Disimpulkan, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan sebagai gagasan pokok dan kalimat selanjutnya sebagai gagasan pendukung. Untuk lebih paham dan memahaminya, silahkan mengerjakan latihan ulangan di Google Formulir.